Langit sore di atas komando utama terlihat gelap, meskipun belum waktunya malam. Awan menggulung seperti amarah yang tertahan, dan suara helikopter mengiris udara dengan kecepatan tinggi. Mayor Teddy berdiri di balkon ruang strategi, memandangi cakrawala dengan mata tajam yang tak lagi mudah terpukau oleh apapun, kecuali satu hal, nama yang baru saja dikabarkan dari pusat intelijen. Seorang letnan muda berlari menembus lorong, wajahnya pucat. Mayor, laporan dari Satuan Operasi Langit. Grip telah bergerak kembali. Teddy tidak menoleh, hanya mengepalkan tangannya. Ia sudah mencium aroma ini sejak 2 minggu lalu. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya berdetak lebih keras. Letnan itu melanjutkan dengan suara gemetar. Mereka dipimpin oleh Ribut Maung Hercules. Waktu seolah membeku. Nama itu menghantam dada Teddy seperti palu godam. 8 tahun sudah ia mengubur nama itu bersama puing-puing kepercayaan dan darah pasukan yang gugur. Ribut bukan sekadar musuh. Ia adalah saudara seperjuangan yang memilih jalannya sendiri, mengkhianati sumpah demi ambisi. Teddy memejamkan mata, mengusir bayangan masa lalu yang kembali membakar kepalanya. Ia berjalan perlahan ke ruang taktis, membuka brankas berisi berkas-berkas lama yang seharusnya tidak pernah disentuh lagi. Di sana, tersembunyi laporan terakhir sebelum Ribut menghilang dari radar. Operasi rahasia di perbatasan utara yang berakhir dengan kehancuran satu kompi penuh. Teddy menatap foto hitam putih itu. Dirinya dan Ribut tersenyum di tengah medan latihan, belum tahu betapa kelam masa depan mereka. Pintu ruang taktis tertutup rapat. Di dalamnya, Teddy duduk sendiri, ditemani suara deri kipas tua dan dengung komputer yang memproses data dari satelit pengintai. Lokasi Grip muncul di layar, tengah hutan tropika Kalora, markas tersembunyi yang dikabarkan hanya mitos. Tapi Grip nyata, dan Ribut ada di sana. Teddy berdiri dan membuka laci, mengambil sarung tangan tempurnya yang sudah mulai usang. Di dalamnya terselip fluid besi pemberian Ribut, kenangan saat mereka masih bersatu dalam satu sumpah, membela tanah air, atau mati bersamanya. Peluit itu dingin, dan kini menjadi simbol pengkhianatan yang belum terbalas. Langkah kaki Teddy menggema di koridor markas. Setiap orang menatapnya dengan campuran hormat dan keheranan. Mereka belum tahu, tapi mereka bisa merasakannya. Badai akan datang, dan pusatnya adalah pria tua berambut perak yang berjalan dengan keyakinan baja. Teddy tahu, ini bukan lagi urusan negara. Ini urusan jiwa yang belum tenang. Ketika malam turun, Teddy memandangi langit yang tak lagi bersih. Ia tahu, tantangan ini bukan hanya tentang menghentikan Grip. Ini adalah penebusan. Aku akan datang, Ribut, gumamnya. Dan kali ini, tidak ada yang akan berdiri di antara kita. Suaranya tenggelam dalam raungan petir pertama malam itu. Alam pun tampaknya tahu, perang lama akan hidup kembali. Teddy tidak tidur malam itu. Di meja kerjanya, berkas-berkas tersebar acak. Sebagian besar berisi informasi intelijen terbaru tentang Grip. Tapi pikirannya melayang jauh, terbang kembali ke masa-masa ketika dunia mereka masih hitam putih. Ketika darah dan keringat tumpah untuk tujuan yang jelas, menjaga kedaulatan negeri. Sekarang, semua itu berantakan. Ribut, yang dulu berjuang di sisi yang sama, kini menjadi musuh yang harus dihancurkan. Pagi tiba tanpa memberi ampun. Teddy mengenakan seragam tempurnya dengan ritme yang mekanis, seperti seorang pria yang sudah lama tidak memiliki pilihan selain maju. Ia tidak mengeluh, tidak meragukan dirinya. Tapi di balik matanya yang tajam, ada api yang tak lagi dapat dipadamkan. Api itu menyala sejak malam ketika ia mendengar nama Ribut Maung Hercules. Nama yang telah lama ia kubur dalam-dalam, kini muncul kembali seperti setan yang mengejar jiwa. Ribut bukan sekadar pengkhianat biasa. Ia adalah pemimpin yang memiliki kekuatan untuk meruntuhkan apa saja yang Teddy bangun dengan darah dan air mata. Wajah Ribut, yang dulu penuh canda dan semangat, kini hanya tinggal bayangan kelam yang terus membuntuti langkahnya. Teddy ingat dengan jelas, malam itu, saat Ribut memutuskan untuk mengkhianati mereka. Itu adalah malam yang memisahkan persahabatan mereka, dan malam yang meruntuhkan kepercayaan Teddy terhadap semua orang. Di ruang pertemuan, Teddy mengumpulkan tim elitnya,
prajurit-prajurit terbaik yang masih setia pada dirinya. Semua tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Masing-masing mereka sudah merasakan getaran yang sama. Ini bukan sekadar misi. Ini adalah perjalanan untuk menuntaskan dendam yang terpendam dalam waktu yang terlalu lama. Wajah mereka serius. Tidak ada gurauan. Dalam keheningan itu, Teddy berdiri dan mengangkat kepalanya tinggi. "Kita akan ke Kalora," katanya pelan namun tegas. "Dan kita akan menghentikan Grip." Rencana mereka sudah disusun dengan rapi. Markas Grip terletak di tengah hutan yang begitu lebat. Sebuah tempat yang hampir mustahil ditembus oleh siapapun, kecuali mereka yang tahu betul medan tempurnya. Namun, Teddy sudah menyiapkan segalanya. Waktu mereka tidak banyak. Mereka harus bergerak cepat. Sebelum Grip menyadari bahwa mereka sudah siap menyerbu, Teddy memandang mata setiap orang di sekitarnya. Dan meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, mereka semua mengerti. Mereka tidak akan kembali tanpa membawa kemenangan. Dalam perjalanan menuju hutan Kalora, suasana tegang menggantung di udara. Hujan rintik-rintik turun, mengaburkan pandangan mereka yang sudah terbiasa dengan medan berat. Namun, Teddy tidak gentar. Ia tahu, meski fisiknya mulai menua, semangatnya tetap membara. Dalam hening malam, ia kembali teringat pada saat-saat terakhir bersama Ribut. Saat itu, mereka berdiri di sebuah bukit, melihat pemandangan desa yang damai, dan berjanji untuk menjaga perdamaian. Tapi janji itu runtuh dalam sekejap, dan yang tersisa kini hanya bayangan amarah yang tak terpuaskan. Ketika hutan Kalora mulai terlihat di kejauhan, Teddy merasa hatinya berdegup lebih cepat. Misi ini bukan hanya tentang menghancurkan markas Grip. Ini adalah perjalanan untuk menebus harga diri, untuk memecahkan luka lama yang tak pernah sembuh. Ribut adalah bagian dari masa lalunya yang gelap, dan untuk mengakhiri semuanya, Teddy harus menghadapi bayangan itu langsung, tanpa rasa takut. Keputusan itu sudah bulat. Perang ini harus berakhir di sini. Langit Kalora menyambut mereka dengan kabut pekat dan suara liar dari hutan yang tak pernah tidur. Helikopter pendarat menghilang di balik awan, meninggalkan Teddy dan tim kecilnya di sebuah titik koordinat yang hanya ditandai dengan sebatang pohon mati dan tanah merah berlumpur. Mereka bertujuh. Tak satu pun mengeluh. Setiap langkah di hutan ini bukan hanya menyusuri medan, tapi juga menapaki batas antara hidup dan mati. Teddy memimpin di depan. Langkahnya mantap meski akar-akar menjebak dan duri menyayat kaki. Di tangannya tergenggam kompas tua, peninggalan operasi pertama mereka di utara, bersama Ribut. Tak ada yang tahu benda itu masih ia simpan. Seperti tak ada yang tahu betapa medan Kalora menyimpan lebih banyak hantu daripada yang bisa dilihat oleh mata biasa. Di hutan ini, sejarah berdarah tertanam di tanah, dan setiap bisikan angin seolah memanggil nama-nama yang gugur. Setiap malam, mereka berhenti hanya untuk sekadar bernafas. Api unggun tak pernah dinyalakan. Terlalu berisiko. Mereka makan dalam diam, saling menjaga, saling menatap tanpa banyak kata. Tapi Teddy tahu, mereka semua melihatnya. Mereka melihat bagaimana matanya menajam saat kompas bergetar. Mereka tahu, semangat dalam dirinya bukan semata taktik militer. Ini adalah misi pribadi, dan semua orang di tim hanya menjadi saksi bagi api dendam yang belum padam. Pada hari ketiga, mereka menemukan jejak pertama Grip, sebuah pos pantau kecil yang ditinggalkan tergesa-gesa. Masih ada asap rokok yang belum padam di asbak kaleng. Teddy merunduk, menyentuh tanah, dan memejamkan mata. "Mereka tahu kita datang," bisiknya. Ia berdiri, memandang ke arah timurnya. Ribut tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi di wilayahnya tanpa ia tahu lebih dulu. Dia sedang menunggu. Perjalanan semakin berat. Kalora mulai menunjukkan wajah aslinya. Sungai deras, jebakan tanah longsor, dan suara ledakan kecil di kejauhan yang menandakan medan ranjau buatan. 2 anggota tim terluka ringan, tapi tidak ada yang ingin mundur. Teddy memimpin mereka seperti kompas yang hidup, tahu persis kemana harus melangkah, tahu bagaimana menantang bahaya dengan tenang. Tapi di balik tenangnya, pikirannya terus dihantui. Mengapa Ribut tidak menyerang lebih dulu? Malam itu,
Mereka beristirahat di antara tebing batu yang menjorok seperti rahang binatang. Teddy terjaga paling lama. Ia menatap langit yang samar di balik rimbunnya daun. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, ia berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang akan kulihat di matamu nanti? Ribut. Suaranya nyaris tak terdengar. Seperti doa yang tak tahu kepada siapa dikirimkan. Tapi malam Kalora mendengar. Dan ia menjawab dengan suara harimau di kejauhan. Tanda bahwa mereka semakin dekat ke sarang sang maung. Keesokan paginya, saat kabut belum sepenuhnya menghilang, seorang pengintai mereka berlari tergopoh-gopoh. "Komandan, kami menemukannya," katanya terengah. Di hadapan mereka, tersembunyi di balik tebing dan jurang curam, berdiri benteng logam dan beton yang hampir mustahil dibangun di tengah hutan. Markas Grip. Markas yang disebut hanya dalam desas-desus, kini berdiri nyata di depan mata Teddy. Dan ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Benteng Grip menjulang seperti raksasa tidur yang menantang siapapun mendekat. Struktur logamnya berkarat namun kokoh, dijaga oleh menara pengawas yang mengawasi segala arah. Teddy dan timnya bersembunyi di balik dinding alam Kalora, mengamati dari kejauhan. Mereka tahu, mendekat tanpa rencana adalah bunuh diri. Tapi yang lebih mencemaskan dari tembok baja adalah keheningan. Tidak ada suara patroli, tidak ada jejak kendaraan. Seolah-olah tempat itu menunggu mereka, atau menjebak mereka. Malam menjelang, dan Teddy memutuskan untuk menyusup. Ia membawa 2 orang, Letda Raffi, si pengintai muda, dan Sersan Mungkas, ahli senyap yang telah bersamanya sejak operasi di perbatasan utara. Mereka merayap dalam gelap, menghindari pancaran lampu sorot yang berputar tak menentu. Anehnya, sistem pengamanan tidak seketat yang mereka bayangkan. "Terlalu sepi," bisik Mungkas. Teddy mengangguk. Matanya mengamati setiap sudut. Grip bukan organisasi ceroboh. Ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam benteng, lorong-lorong panjang menyambut mereka dengan bau besi, oli, dan darah lama. Teddy mengenali pola arsitektur itu. "Ribut yang mendesain ini sendiri," gumamnya. Setiap sudut, setiap tanjakan, semuanya mirip dengan rancangan bunker rahasia mereka dulu. Bedanya, tempat ini dibangun bukan untuk bertahan dari musuh luar, tapi untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Mereka terus bergerak hingga menemukan ruang pusat komunikasi. Kosong. Hanya layar-layar mati dan catatan-catatan yang sudah hangus dibakar. Malam semakin larut saat mereka memutuskan kembali ke tempat tim menunggu. Tapi saat itulah semuanya berubah. Ledakan tiba-tiba mengoyak keheningan, mengguncang tanah di bawah mereka. Raffi terpental, tubuhnya terluka oleh serpihan logam. Dari balik asap dan reruntuhan, suara langkah kaki menggema, cepat dan brutal. Teddy tahu, ini bukan serangan sembarangan. Ini jebakan. Dan mereka sudah masuk ke perutnya. Dengan sigap, Teddy menarik Raffi yang terluka dan melindungi Mungkas yang menembak membabi buta ke arah bayangan yang mendekat. Suara senapan tak pernah berhenti. Teddy mencium bau mesiu dan darah, lalu berteriak radio. "Evakuasi! Grip sudah tahu kita di sini." Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tembakan datang dari arah tak terlihat, menghantam bahunya. Rasa panas dan dingin bersamaan menyebar di tubuhnya. Ia roboh, namun masih menjaga kesadarannya. Terdengar suara langkah yang berat mendekat. Di tengah kabut dan asap, sosok besar muncul, bukan Ribut, tapi salah satu tangan kanannya. Pria bertopeng dengan suara serak menyeringai. "Ribut menunggumu, Teddy, tapi bukan di sini. Ini hanya salam pembuka." Pria itu melemparkan granat asap dan menghilang secepat munculnya. Tim penyusup berhasil keluar dengan luka parah, meninggalkan lorong-lorong besi yang kini terasa seperti neraka. Teddy bertekad, jika ini baru awalnya, maka akhir dari semuanya akan jauh lebih berdarah. Mereka kembali ke titik pertemuan dalam diam. Raffi setengah sadar, bahu Teddy terbalut darurat oleh Mungkas. Mata-mata tim lain menatap dengan cemas saat melihat kondisi mereka. Teddy hanya berkata lirih, "Kita sudah dipancing masuk. Grip tak sekadar siap. Mereka ingin kita datang." Dan di dalam benaknya,
Suara ribut menggema. Suara yang dulu penuh tawa, kini menjadi gema ancaman. Pertarungan ini bukan sekadar penyergapan. Ini adalah permainan psikologis. Dan ribut, seperti biasa, memulai lebih dulu. Hujan turun deras malam itu, seolah alam sendiri hendak membersihkan luka-luka yang diderita tim Teddy. Mereka berlindung di sebuah gua alam di lereng Kalora, menyatukan tubuh-tubuh lelah, luka-luka terbuka, dan pikiran-pikiran yang makin gelap. Raffi dirawat sebaik mungkin oleh Mungkas dan 2 prajurit lainnya. Sementara Teddy duduk bersandar pada dinding batu. Bajunya berlumur darah dari luka tembak di bahu yang mulai membeku. Namun luka itu bukan yang paling menyakitkan malam itu. Dari kantung jaketnya, Teddy mengeluarkan benda kecil yang berhasil ia ambil dari ruang komunikasi grip. Selembar kertas tua yang tampak disembunyikan di balik panel dinding. Saat ia membukanya perlahan, tangannya bergetar. Tulisan tangan itu tak asing. Ribut. Dalam huruf-huruf tajam yang dulu hanya digunakan dalam pesan pribadi mereka saat operasi rahasia, tertulis, "Kalau kau membaca ini, berarti kau sudah cukup dalam untuk tahu, aku tak pernah pergi. Aku hanya memilih jalan yang tak sanggup kau ikuti." Teddy menatap lembaran itu lama sekali. Di antara baris-baris kata, ia bisa mendengar suara ribut membacanya seperti dulu, tegas, penuh keyakinan, namun kini menyakitkan. Di akhir surat, tertulis, "Kita akan bertemu di puncak Bukit Keramat, seperti dulu. Tapi kali ini, bukan untuk melihat matahari terbit. Kali ini, kita akan menyelesaikan apa yang tertunda." Teddy menggenggam surat itu erat, giginya mengatup, dan dalam diam, ia tahu, inilah undangan duel yang tak tertulis. Ribut menantangnya bukan sebagai komandan grip, tapi sebagai sisa dari masa lalu yang belum dikubur. "Besok kita bergerak ke Bukit Keramat," kata Teddy. Suara seraknya menembus bunyi hujan dan api kecil yang nyala temaram. Para prajurit menoleh dengan ragu. Bukit itu dikenal dalam legenda lokal sebagai tempat roh-roh para prajurit tak dikenal bersemayam. Tidak ada peta yang menunjukkannya, hanya cerita dari mulut ke mulut, dan satu ingatan dalam kepala Teddy, bukit tempat ia dan Ribut dulu bersumpah untuk menjaga negeri, bahkan jika mereka mati. Malam itu, tak ada yang benar-benar tidur. Teddy duduk sendiri di mulut gua, memandangi hujan yang membasahi hutan, membayangkan langkah-langkah yang akan ia ambil besok. Setiap tetes air yang jatuh seperti detik-detik menuju takdir yang tak bisa dihindari. Ia tahu, pendakiannya ke Bukit Keramat bukan sekadar perjalanan fisik. Itu adalah perjalanan ke dalam jiwanya sendiri, menuju jurang masa lalu yang telah lama ia hindari. Menjelang subuh, hujan berhenti. Hutan Kalora kembali sunyi. Namun kali ini terasa seperti sebelum badai meledak. Teddy berdiri, menatap ke arah timur, ke arah bukit yang tak terlihat namun terpeta jelas di hatinya. Ia berbalik pada timnya, lalu berkata, "Siapkan diri, kita ke tempat di mana segalanya dimulai." Dalam hatinya, ia tahu, ia tak hanya menuju pertempuran terakhir, ia sedang menuju pengadilan atas segala luka, kehilangan, dan keputusan yang pernah ia buat. Di kejauhan, langit mulai memerah, menyambut mereka dengan cahaya samar yang terasa seperti harapan, atau peringatan. Perjalanan ke Bukit Keramat dimulai. Dan Teddy tahu, ia takkan bisa kembali dengan cara yang sama. Pendakian menuju Bukit Keramat dimulai sebelum matahari terbit sepenuhnya. Saat hutan Kalora masih diselimuti kabut pekat, udara basah menyesak paru-paru, dan jalan setapak hanya bisa dilalui satu persatu. Tidak ada peta, tidak ada petunjuk selain kenangan Teddy akan bukit itu, tempat ia dan Ribut dulu duduk bersebelahan sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Langkah demi langkah mereka adalah perjalanan menuju ujung segalanya. Beban di pundak Teddy bukan hanya luka fisik, tapi bayangan wajah Ribut yang terus menghantui. Setiap suara ranting patah atau burung terbang mendadak membuat mereka siaga. Mereka tidak tahu apakah Grip mengikuti, atau justru sudah menunggu di puncak. Tapi Teddy tidak berhenti. Di belakangnya, pasukannya ikut dalam diam, tahu betul bahwa ini bukan sekadar pengejaran. Ini adalah panggilan takdir yang tak bisa dihindari. Disinilah cerita lama akan mencapai ujungnya. Dan jika harus ada yang gugur, maka biarlah di tempat di mana semuanya bermula.
Tengah hari, mereka tiba di lereng terakhir. Kabut mulai menipis, dan angin yang berhembus membawa aroma rumput liar serta tanah basah. Dari kejauhan, puncak Bukit Keramat terlihat seperti altar batu yang dilupakan zaman. Teddy menatapnya dalam-dalam, dan untuk sesaat, waktu terasa diam. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawanya langsung ke jantung pertemuan yang telah lama ditunda. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. "Aku sendiri yang naik," katanya lirih. Namun cukup tegas untuk dipatuhi. Mungkas ingin membantah, tapi tatapan Teddy menghentikannya. "Kalau aku tidak turun dalam 2 jam, kalian tahu harus bagaimana," tambahnya. Ia meninggalkan radio, senjata berat, dan hanya membawa pistol, sebilah pisau tua, dan surat dari Ribut. Ia mendaki perlahan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kenangan yang tajam. Angin di puncak membawa suara-suara lama, tawa masa lalu, jerit pengkhianatan, dan janji yang pernah suci namun kini penuh racun. Di puncak bukit, berdiri satu sosok tunggal menanti. Ribut Maung Hercules. Tubuhnya lebih besar dari terakhir kali Teddy melihatnya, tapi matanya tetap sama, mata seorang pemimpin, mata sahabat yang dulu ia percaya. Tak ada senjata di tangan Ribut, hanya sepasang tangan yang menggenggam di belakang punggung, dan ketegangan yang menggantung di udara. "Akhirnya kau datang, mayorku," ujar Ribut tanpa senyum. Suaranya dalam, mengandung luka yang lama. Teddy berhenti beberapa langkah dari Ribut, dan untuk sejenak, mereka hanya saling menatap. Tidak ada kata yang bisa langsung keluar, karena apapun yang diucapkan terasa terlalu kecil dibanding luka yang mereka bawa. Akhirnya Teddy membuka mulut. "Mengapa, Ribut? Mengapa kau memilih jalan ini?" Dan jawaban yang ia terima bukan argumen politik, bukan pembenaran ideologi, melainkan bisikan penuh perih. "Karena kau tidak mendengar saat aku berteriak, karena kau memilih mereka, bukan kami." Langit di atas mereka perlahan berubah merah, dan matahari turun tepat di atas kepala mereka, seolah menjadi saksi duel batin yang akan berubah menjadi kenyataan. Tidak ada yang bergerak. 2 prajurit tua, 2 jiwa yang pernah bersatu, kini berdiri sebagai musuh di altar pengkhianatan dan kesetiaan. Dan Teddy tahu, tak akan ada kata damai di puncak ini. Yang akan tersisa hanyalah satu. Angin berdesir pelan, membawa debu dan bisikan masa lalu yang menggema di puncak Bukit Keramat. Teddy dan Ribut berdiri saling berhadapan, hanya terpisah beberapa langkah, namun terbentang jurang luka dan pengkhianatan yang tak terjembatani. Di sekitar mereka, sunyi merayap seperti roh-roh tua yang menanti jawaban. Siapa yang layak hidup, dan siapa yang harus tumbang demi masa depan yang baru. Tak ada tentara, tak ada penonton. Hanya 2 jiwa yang pernah bersumpah bersama di bukit ini, kini saling menghunus dendam. Ribut membuka langkah pertama. Sepatu botnya menghantam tanah kering dengan berat, namun tak terburu. "Kau tahu, Ted, dulu aku percaya negeri ini bisa diselamatkan lewat sistem, lewat kesetiaan," ujarnya lirih namun mengguncang. "Tapi sistem itu membunuh adik-adikku, membunuh suara-suara yang seharusnya kau lindungi." Teddy menggenggam pistolnya erat, tapi belum mengangkatnya. "Dan kau memilih membakar semua itu dengan grip? Dengan darah anak-anak sipil?" balasnya dengan suara retak. Ribut mengangkat bahu, mata tajamnya mengunci milik Teddy. Dunia ini butuh ketakutan untuk berubah. Kalau mereka tak bisa mendengar jerit, maka biar ledakan yang berbicara. Kata-katanya adalah cambuk, dan Teddy tak bisa lagi menahan. Ia menarik pelatuk. Tembakan pertama meledak memecah udara. Tapi Ribut lebih cepat. Ia menghindar, lalu meluncur maju seperti binatang buas. Dalam sekejap, pistol Teddy terlempar, dan mereka bergulat di atas tanah keramat itu, saling menghantam dengan tubuh penuh amarah dan sejarah. Tebasan pisau melukai bahu Ribut, namun ia membalas dengan hantaman keras kerusuk Teddy hingga pria itu terhuyung. Mereka tak bertarung sebagai prajurit biasa, tapi sebagai 2 saudara yang dikhianati oleh jalan hidup yang mereka pilih sendiri. Darah tercecer di batu-batu, dan di setiap hentakan, terdengar raungan jiwa mereka yang ingin didengar. "Kau salah, Ribut," gumam Teddy.
Kau bukan musuh, kau hanya terjebak. Tapi Ribut, dengan mata berlinang darah, menjawab, dan kau adalah penjara itu sendiri. Mereka saling terkapar, napas tersengal, wajah penuh luka. Tapi tak satu pun menyerah. Ribut bangkit duluan, pisau di tangannya bergetar. Namun saat ia hendak mengayunkan, ia berhenti. Tangannya tak bisa bergerak. Ia melihat Teddy, sahabatnya, yang tetap berdiri meski lututnya gemetar. "Mengapa kau tidak menembakku tadi?" Ribut bertanya, lirih. Teddy menatapnya dengan mata basah. "Karena aku masih melihat diriku dalam dirimu." Ribut menjatuhkan pisau itu. Pelan, bunyi logam menghantam batu seperti lonceng kematian. Ia menunduk, tubuhnya bergetar hebat. "Terlambat, terlalu banyak darah," bisiknya. Tapi Teddy mendekat, memegang pundaknya yang lebar. "Belum. Kalau kita masih berdiri, maka belum." Saat itu, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Pasukan pengaman nasional dipanggil lewat sinyal darurat yang dikirim Mungkas dari bawah bukit. Mereka datang, tapi bukan untuk memisahkan. Mereka datang untuk menyaksikan akhir dari dendam yang mengakar terlalu dalam. Di atas Bukit Keramat, dua sahabat berdiri berdampingan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bukan sebagai musuh, tapi sebagai korban dari sistem yang memecah mereka. Dan meskipun luka di tubuh mereka belum sembuh, mereka tahu, hari itu bukan kematian yang menang, tapi pengakuan. Dan dari pengakuan itu, akan lahir babak baru, entah berisi harapan, atau perang yang lebih sunyi. Langit di atas Bukit Keramat kini mendung. Helikopter yang datang tak mengeluarkan tembakan, hanya membuang tali-tali tambang dan mengitari puncak, seolah ragu untuk turun. Teddy berdiri dengan tubuh setengah roboh, menahan Ribut yang nyaris pingsan di lengannya. Tim penyelamat datang perlahan. Mata mereka menyapu medan yang penuh bekas pergulatan. Tidak ada perintah, tidak ada seruan. Hanya keheningan yang menyambut dua lelaki tua yang telah kehilangan terlalu banyak hal. Waktu, sahabat, keyakinan. Teddy menyerahkan Ribut kepada tim medis. Namun tatapan mereka bertaut sejenak. Mata Ribut, meski redup dan dilingkari luka, masih menyimpan bara. "Kalau aku mati, jangan biarkan cerita ini dikubur, Ted," bisiknya. Teddy mengangguk, menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena luka yang menganga di dalam dada. Luka yang bukan dari pertarungan, tapi dari kebenaran yang terlalu lama diabaikan. Dan ia tahu, meski hari ini tidak ada peluru terakhir, perang dalam hati mereka belum benar-benar berakhir. Di bawah bukit, saat pasukan turun, Mungkas menyambut Teddy dengan wajah penuh tanya. Tapi Teddy tak berkata apa-apa. Ia hanya merobek surat Ribut yang ia simpan dan melemparnya ke api unggun. "Tak semua kenangan pantas diselamatkan," ucapnya pelan. Raffi, yang kini mulai pulih, menatap dengan heran. Baginya, semua ini adalah perang. Tapi bagi Teddy, ini adalah pengakuan bahwa kadang pahlawan bisa berubah menjadi bayangan karena tak ada yang menggandeng tangannya saat ia mulai jatuh. Di markas utama, laporan resmi mencatat bahwa Grip telah dikendalikan kembali, dan Ribut maung Hercules dalam penahanan militer. Namun dalam ruang-ruang gelap, nama Ribut masih bergetar di antara para prajurit muda, sebagai sosok yang mencintai negeri, tapi tersesat dalam luka yang tak ditangani. Teddy diminta menuliskan laporan akhir. Ia menulis dengan tangan gemetar, memilih kata-kata yang tidak menghakimi, tapi juga tidak membenarkan. Ia bukan pahlawan, tapi ia juga bukan iblis. Ia adalah kita, saat kehilangan arah. Dalam sebuah malam sunyi, Teddy duduk di bangku kayu luar markas, menatap langit yang tak berbintang. Ia membuka buku catatan tua, catatan yang dulu ia dan Ribut isi bersama, sketsa strategi, puisi pendek, kutipan semangat. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat. "Aku datang bukan untuk mengalahkanmu, Ribut. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa kita dulu berjuang bukan demi menang, tapi demi tidak hilang." Lalu ia menutupnya, dan tidak pernah membukanya lagi. Malam itu, Teddy tahu, tidak semua luka bisa sembuh. Ada yang tetap menganga agar generasi selanjutnya tahu
Perang paling dalam bukan di medan tempur, tapi di dalam diri sendiri. Dan mungkin, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak melupakan. Hari-hari berlalu setelah peristiwa di Bukit Keramat. Teddy kembali ke markas dengan tubuh yang lelah. Namun pikirannya tak pernah tenang. Ribut kini menjadi tahanan, tapi bayang sosoknya masih menghantui setiap sudut. Teddy duduk di ruang kerjanya, menatap foto lama mereka berdua, dua sahabat yang dulu berjanji akan melindungi negeri tanpa syarat. Kini, janji itu terasa seperti beban yang menekan dada, mengingatkan bahwa kemenangan bukanlah akhir, melainkan awal dari cerita yang lebih berat. Berita resmi menutup bab itu dengan kata-kata rapi, tapi di balik layar, para prajurit menyimpan tanya dan luka yang sama. Teddy tahu, tidak semua bisa diselesaikan dengan peluru atau perintah. Ada kesalahan yang terlanjur membekas, dan ada janji yang harus diperbaiki, meski dengan harga yang mahal. Dalam hatinya, ia bertekad membangun ulang apa yang telah hancur, bukan hanya markas atau strategi, tapi kepercayaan yang telah remuk oleh peperangan dan pengkhianatan. Suatu malam, saat Teddy berjalan di halaman markas, angin membawa bisikan dari kejauhan. Ia menoleh, melihat ke arah hutan yang gelap, tempat ribut dulu menantangnya. Dalam hati, Teddy mengerti, meski ribut kini jauh secara fisik, pertempuran sesungguhnya masih berlangsung di sana, di balik bayang-bayang yang tak terlihat. Namun kali ini, Teddy tak lagi sendiri. Ia memiliki tim yang siap berdiri bersamanya, bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai saudara yang memahami arti sejati dari pengorbanan. Teddy mengangkat wajahnya ke langit malam yang mulai cerah. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Di sanalah, ia menemukan kekuatan baru, sebuah harapan yang tak bisa dihapus oleh luka masa lalu. Ia tahu, perang batin tidak akan pernah benar-benar usai, tapi dengan setiap langkah, mereka bisa memilih untuk tidak membiarkan bayang-bayang itu menguasai. Dan disinilah, di titik paling gelap sekalipun, cahaya kecil itu lahir kembali. Cerita mereka mungkin telah berakhir di medan perang, tapi perjalanan mereka, Teddy, ribut, dan semua yang terlibat, baru saja dimulai. Dalam sunyi fajar yang menyingsing, ada pelajaran tentang pengampunan, keikhlasan, dan keberanian untuk melangkah maju meski hati masih berdarah. Dan bagi Teddy, itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia raih.